Hongkong panas guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Jadi di video kali ini aku mau membahas soal TKW ya teman-teman. Beberapa hari ini memang aku kayak nggak up kayak gitu lagi ngeblank pikiran. Dan kali ini aku mau ngebahas TKW yang mempunyai majikan itu baik banget sebenarnya ya. Baik banget, dia punya majikan, tapi karena perbuatan dia sendiri akhirnya dia itu di interminate. Itu artinya dipulangin gitu ya, dipulangin tanpa maaf sih ada gitu, intinya dia dipulangin kayak gitu. Jadi seperti apa, simak dulu nih video berikut. Aku sering dengerin Miss Yuni, cuman sekarang nasib aku. Maksudnya gimana? Kamu dengerin Miss Yuni tapi nasibmu kenapa, saya? Nasibmu kenapa, Ya, Sayur? aku kan di sini kerja 6 tahun ya kan, lebih Iya. 5 bulan ya kan. Terus? Setelah 5 bulan, Heeh. lah mungkin karena aku sering salah kali ya, sering kadang dibangunin kalau pagi gitu sama majikan aku. Terus waktu sembahyang itu anaknya kan pas lagi tidur lah. Biasanya kan majikan kan nggak marah kalau aku ada sembahyang, cuman nggak tahu kenapa gitu kan ya, Dan terus kok lah kemarin tiba-tiba dia nyodorin kertas gitu, lah isinya itu yang mengatakan bahwa aku itu mengundurkan diri, padahal majikannya nggak mau gitu. Aku terus dipaksa kan sama majikan suruh tanda tangan, aku nggak mau ya kan. Nah terus besoknya aku ke agent nanya apakah yang bikin surat itu agent bilang bukan, katanya majikanku. Nah gitu. Nah terus akhirnya kan agent bilang udah kamu baik-baik aja selama 1 bulan sampai tanggal 31 gitu kan. Nanti kamu keluar dikasih surat itu. Lah seandainya kalau aku keluar menurut surat itu kan otomatis aku yang nulis kan, aku nggak dapat uang servis ya. Soalnya kan majikan dulu pernah janjiin kalau mau ngasih uang servis gitu, aku bingung mau kemana, sedangkan aku kan nggak punya uangku habis dulu buat cowok 1 juta habis. Terus kemarin aku bikin rumahku bocor, aku nggak tahu kalau mau kayak gini, terus aku juga ada utang 10.000 buat itu bantu ibu, aku nggak tahu harus gimana, nanti aku nggak dapat majikan gimana, aku udah tua, umurku 48. Pasti aku harus pulang Indo kan, 6 tahun aku nggak pulang Indo, aku nurutin majikan. Jadi bisa dibayangin kan, teman-teman semuanya itu mendengar langsung dari si TKW-nya tersebut ya, bagaimana dia bekerja di tempat majikan, bagaimana majikannya begitu baik ke dia kayak gitu ya. Karena saking baiknya majikan ke TKW, jadi TKW-nya ngelunjak tidur sampai siang kayak gitu, yang bangunin majikan. Padahal lo udah majikan udah baik gitu sebenarnya ya. Tapi ya itu kadang memang ada yang seperti itu ya. Jadi kadang ada orang yang ngerasa dia udah nganggap aku keluarga ini, pasti nggak apa-apa kok kalau aku bangun jam segini. Kadang ada yang menyepelekan seperti itu karena dia udah dianggap keluarga, udah baik banget bos kayak gitu ya. Tapi kita tidak tahu ternyata jurus bos itu seperti itu ya teman-teman. Jadi memang kalau di sini itu majikan di sini itu sebenarnya baik, tergantung bagaimana kita menghadapi atau bersikap atau bekerja dengan baik kayak gitu ya. Cuman ya kayak gitu, kalau mereka baik itu jangan dimanfaatin. Jadi seperti ini kan ya, sebenarnya aku kasihan sama mbaknya, tapi ya bagaimana lagi, itu adalah resiko dari perbuatannya si mbak sendiri ya. Karena si mbak bosnya udah baik, si mbaknya malah bangunnya siang, nunggu bosnya ngebangunin baru bangun, itu kan ya lama-lama juga bos pasti akan merasa kayak gimana kayak gitu, nggak dihargai atau gimana lah. Intinya ya namanya bos kan lebih berkuasa daripada kita yang hanya TKW gitu kan, hanya pembantu rumah tangga. Jadi kalau udah seperti ini yang bangunin malah majikan, ya memang salah, kalau menurut aku benar-benar salah. Dan kalaupun misalnya si mbaknya ini lapor polisi segala macam menuntut bos, otomatis nanti dia sendiri yang akan susah ya teman-teman. Jadi mbaknya sendiri yang pastinya akan susah. Karena apa? Sepinter-pinternya kita sebagai TKW membela diri kayak gitu ya, pasti akan kalah sama majikan.
sekali lagi jangan sampai tergoda oleh laki-laki, apalagi laki-laki yang hanya minta uang, kiriman segala macam. Utamakan keluarga kalian. Keluarga kalian di Indonesia itu lebih membutuhkan uang ya, lebih membutuhkan segalanya. Bagaimanapun juga ketika kita ada masalah, kita akan balik ke keluarga kita, bukan kepada laki-laki yang sudah meminta uang kepada kita kayak gitu ya. Jadi memang itu kesalahan fatal ya, kalau sampai kenal cowok terus dikasih uang segini-segini, dijanjiin ini terus kalian ikut saja, itu kesalahan terbesar ya teman-teman. Jangan seperti itu. Ingat, keluarga di Indonesia, kalian punya anak, punya keluarga, punya segalanya. Lebih baik untuk keluarga kalian, dan kalian ketika kalian pulang ke Indonesia, kalian mempunyai segalanya. Mau seperti itu atau mau dengan orang yang mengakunya sayang ke kita tapi ternyata dia hanya menipu. Dan pada akhirnya ketika kalian balik ke Indonesia bingung, tidak punya uang, terus punya utang, punya tanggungan, di interminate itu adalah udah jatuh ketimpa tangga dan ketimpa lagi, ya kan? Jadi ya seperti ini. Jadikanlah ini adalah pelajaran ya untuk teman-teman semua, jangan sampai kalian seperti ini. Pagi-pagi gara-gara pagi-pagi dibangunin bos langsung di interminate, kan gak enak banget kan? Tidur sampai siang dibangunin di interminate. Jadi untuk teman-teman semua jangan sampai kalian seperti ini ya teman-teman. Ini bukan contoh yang baik untuk teman-teman semua ya. Gunakanlah kesempatan kerja dengan baik di rumah majikan sampai kalian finish kontrak. Itu adalah baik untuk kalian, baik untuk majikan. Jadi ketika kalian mau kerja ke luar negeri pun kalian itu mempunyai nilai yang baik ya teman-teman. Jangan sampai nilai kalian tercoreng, karena kita tidak tahu umur sampai berapa dan tidak tahu apakah kita akan bisa ke luar negeri lagi atau enggak, ada kesempatan kerja ke luar negeri lagi atau enggak. Yang pasti kalian harus jaga diri kalian, jaga kebaikan kalian, jangan sampai kalian itu punya nama jelek di luar negeri ya teman-teman. Jadi seperti itu aja kisah TKW hari ini. Kalian sudah mendengarkan langsung. Yang baik diambil, yang buruk jangan diambil ya. Dan ini adalah pelajaran terbesar tentang TKW. Semangat, orang lain bisa, kita pasti bisa. Kayo. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye di next video selanjutnya. Bye. See you next time.